oleh IGA. Pada IGA dipersilakan. Maaf Pak, ada kendala jaringan Pak. Baik, pada chapter 5 ini yaitu tentang freedom of expression. Freedom of expression dalam dunia IT dan etika berkaitan erat dengan bagaimana individu dan organisasi dapat menyampaikan ide, pendapat, persepsi atau reputasi dan informasi di ruangan digital. Kebebasan berekspresi dalam dunia IT harus diimbangi dengan tanggung jawab etis dan pertimbangan terhadap dampak sosial. Nah, selanjutnya yaitu tentang kebebasan berekspresi. Banyak konsumen sekarang menggunakan internet untuk meneliti bisnis dan produk dan untuk membuat perbandingan harga sebelum melakukan berbagai pembelian. Selain informasi yang dapat ditemukan di situs web perusahaan, ulasan berbagai produk dan layanan tersedia di banyak forum online. Kalimat di atas menjelaskan pentingnya pengelolaan reputasi online bagi perusahaan, terutama dalam konteks perilaku konsumen yang menggunakan internet untuk meneliti bisnis dan produk sebelum melakukan pembelian. Bahkan perusahaan solid yang menawarkan produk dan layanan unggulan semakin khawatir tentang potensi mendapatkan reputasi online negatif karena komentar yang dibuat oleh sejumlah kecil konsumen yang tidak puas atau bahkan mantan karyawan atau bisnis pesaing. Postingan yang menyesatkan, tidak akurat atau negatif dapat berdampak buruk dan berdampak jangka panjang pada bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, jenis perusahaan baru telah muncul untuk membantu bisnis mengelola informasi yang berpotensi merusak di web. Perusahaan manajemen reputasi online menawarkan berbagai layanan kepada organisasi, termasuk yang pertama yaitu memindai internet untuk menemukan referensi ke perusahaan atau produk atau layanannya di jejaring sosial, blog, dan situs web lainnya.
Selanjutnya yang kedua yaitu meringkas data untuk menunjukkan bagaimana perusahaan dirasakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, mengidentifikasi postingan negatif tertentu yang merugikan bisnis. Yang keempat, membantu bisnis membuat konten positif yang akan menekan postingan negatif. Yang kelima, mengelola hasil mesin pencari untuk memastikan bahwa perusahaan muncul di halaman pertama hasil pencarian. Yang keenam, yaitu menekan postingan yang memfitnah, termasuk peringatan negatif Better Business Bureau. Yang ketujuh, yaitu meringkas data ini untuk menunjukkan bagaimana perusahaan dirasakan oleh masyarakat umum. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi postingan negatif tertentu yang merugikan bisnis. Membantu bisnis membuat konten positif yang akan menekan postingan negatif. Mengelola hasil mesin pencari untuk memastikan bahwa perusahaan muncul di halaman pertama hasil pencarian. Selanjutnya yaitu menekan postingan yang memfitnah, termasuk peringatan negatif. Nah, selanjutnya itu pembahasan, yaitu perusahaan manajemen reputasi online dapat membantu perusahaan menjadi proaktif dalam mengidentifikasi postingan negatif dan mengambil tindakan untuk menanggal postingan tersebut. Seringkali perusahaan-perusahaan ini akan membuat postingan orisinal dan positif untuk bisnis atau produk yang dapat memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh postingan negatif. Dengan memposting konten positif baru, postingan dan ulasan negatif didorong lebih jauh ke bawah dalam hasil pencarian. Dengan konten positif baru yang cukup, komentar negatif dapat didorong sepenuhnya dari halaman pertama hasil penelusuran. Selanjutnya, ini ada salah satu contoh kasus manajemen reputasi online di Indonesia. Adalah kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia pada tahun 2019. Pada saat itu, seorang YouTuber dan travel vlogger, Rius Fernandes, memposting ulasan negatif tentang kartu menu tulisan tangan yang ditemuinya di penerbangan Garuda. Unggahan ini menjadi viral, menarik perhatian media dan publik sehingga mencoreng citra perusahaan. Reputasi Changer dan perusahaan merilis sejumlah besar siaran pers positif. Ulasan perusahaan dan produk dan entry block yang dengan cepat pindah ke depan pencarian Google. Sehingga kerusakan reputasi online terhadap perusahaan diminimalkan dan perhatian orang beralih ke cerita yang lebih positif tentang perusahaan daripada satu rilis negatif. Itu lanjutnya ada hak amandemen pertama. Internet memungkinkan pertukaran berita, ide, pendapat, rumor, dan informasi di seluruh dunia. Aksesibilitasnya yang luas, diskusi terbuka, dan anonimitas dan menjadikan internet sebagai media komunikasi yang luar biasa. Ini menyediakan cara yang mudah dan murah bagi pembicara untuk mengirim pesan ke audiens yang besar berpotensi ribuan atau jutaan orang di seluruh dunia. Selain itu, dengan alamat email yang tepat, pembicara dapat mengarahkan pesan dengan akurasi laser pada subset tertentu dari orang yang kuat dan berpengaruh.
orang harus membuat keputusan etis tentang bagaimana menggunakan kebebasan dan kekuasaan yang luar biasa seperti itu. Organisasi dan pemerintah telah berusaha untuk menetapkan kebijakan dan undang-undang untuk membantu membimbing orang, serta untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, bisnis khususnya. Telah berusaha untuk menghemat kapasitas jaringan perusahaan, menghindari tanggung jawab hukum, dan meningkatkan produktivitas pekerja dan membatasi pengguna sumber daya TI non bisnis. Amandemen pertama berbunyi sebagai berikut. Kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati pendirian agama atau melarang pelaksanaannya secara bebas atau mengurangi kebebasan berbicara atau pers atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan untuk mengajukan petisi atau pemerintah untuk memperbaiki keluhan. Dengan kata lain, amandemen pertama melindungi hak orang Amerika atas kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Amandemen ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah Agung sebagai berlaku untuk seluruh pemerintah federal meskipun hanya secara tegas mengacu pada Kongres. Banyak keputusan pengadilan telah memperluas definisi pidato untuk mencakup bentuk ekspresi nonverbal, visual, dan simbolis, seperti pembakaran bendera, gerakan tarian, dan gerakan tangan. Terkadang pidato yang dipermasalahkan tidak populer atau sangat menyinggung sebagian besar orang. Namun, Bill of Rights memberikan perlindungan untuk pandangan minoritas. Mahkamah Agung juga telah memutuskan bahwa amandemen pertama melindungi hak untuk berbicara secara anonim sebagai bagian dari jaminan kebebasan berbicara. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa jenis pidato berikut tidak dilindungi oleh amandemen pertama dan mungkin dilarang oleh pemerintah. Sumpah palsu, penipuan, pencemaran nama baik, pidato cabul, hasutan panik, hasutan untuk kejahatan, kata-kata perkelahian, dan hasutan-hasutan ketidakpuasan atau pemberontakan terhadap pemerintah. Dua dari jenis pidato ini, ucapan cabul dan pencemaran nama baik, sangat relevan dengan teknologi informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ijal Prasetyo. Baiklah, terima kasih Saudara Riki. Berikutnya adalah obscene speech. Miller v. California adalah kasus Mahkamah Agung tahun 1973 yang menetapkan tes untuk menentukan apakah materi cabul dan karena itu tidak dilindungi oleh amandemen pertama. Setelah melakukan kampanye surat massal untuk mengiklankan penjualan materi dewasa, Marvin Miller dihukum karena melanggar Undang-Undang California yang melarang distribusi materi cabul. Beberapa penerima brosur Miller yang tidak mau mengeluh kepada polisi memulai proses hukum. Meskipun brosur berisi beberapa bahan cetak deskriptif, mereka terutama terdiri dari gambar dan gambar yang secara eksplisit menggambarkan pria dan wanita yang terlibat dalam aktivitas seksual. Hak atas kebebasan berekspresi dibatasi ketika ekspresi, baik lisan maupun tulisan, tidak benar dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Membuat pernyataan lisan atau tertulis tentang dugaan fakta yang salah dan merugikan orang lain adalah pencemaran nama baik. Kerugiannya seringkali bersifat finansial karena mengurangi kemampuan seseorang untuk mencari nafkah atau bekerja dalam profesi. Pernyataan pencemaran nama baik lisan adalah fitnah, dan pernyataan pencemaran nama baik tertulis adalah pencemaran nama baik.
Di sini adalah contoh kasus di Indonesia, yaitu kasus Siskae. Siskae seorang figur yang dikenal karena konten provokatifnya di media sosial. Juga terjerat kasus serupa. Pada tahun 2021, dia ditangkap setelah videonya yang memperlihatkan aksi cabul di tempat umum atau stasiun kereta menjadi viral di internet. Tindakan ini melanggar UU pornografi yang melarang penyebaran atau pembuatan konten yang tidak senonoh. Berikutnya adalah freedom of expression key issues. Teknologi informasi telah menyediakan cara-cara baru yang menakjubkan bagi orang untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Tetapi dengan metode-metode baru ini, muncul tanggung jawab baru dan dilema etika baru. Bagian ini membahas sejumlah masalah utama yang terkait dengan kebebasan berekspresi, termasuk pengendalian akses ke informasi di internet, anominat, anu, anonimitas di internet, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian, serta pornografi. Berikutnya adalah controlling access to information on the internet. Mengontrol akses informasi di internet. Meskipun terdapat argumen yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung kebebasan berpendapat online, permasalahan ini diperumit dengan kemudahan anak-anak mengakses internet. Bahkan beberapa pendukung kebebasan berpendapat mengakui perlunya membatasi akses internet anak-anak. Namun sulit untuk membatasi akses mereka tanpa juga membatasi akses orang dewasa dan melakukan pelanggaran. Berikutnya adalah Undang-Undang Kesusilaan Komunikasi atau CDA. Meskipun terdapat argumen kuat untuk mendukung kebebasan berbicara secara online di Indonesia, isu ini semakin rumit dengan akses anak-anak ke internet. Pemerintah mengakui perlunya melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas. Upaya ini termasuk penerapan undang-undang seperti UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pengembangan perangkat lunak untuk memblokir akses ke materi yang berpotensi berbahaya. Namun tantangannya adalah membatasi akses tanpa melanggar hak kebebasan berbicara bagi orang dewasa. Pada Oktober 1998, Undang-Undang Perlindungan Online Anak atau COPA ditandatangani menjadi undang-undang. Undang-undang ini tidak boleh disamakan dengan Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak atau COPPA. COPPA ditujukan pada situs web yang ingin mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak di bawah usia 13 tahun. COPA menyatakan bahwa siapapun yang secara sadar dan dengan pengetahuan tentang karakter materi dalam perdagangan antar negara bagian atau asing melalui World Wide Web, membuat komunikasi apapun untuk tujuan komersial yang tersedia untuk anak di bawah umur dan mencakup materi apapun yang berbahaya. Bagi anak di bawah umur akan didenda tidak lebih dari $50.000, dipenjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya. Undang-undang tersebut menjadi titik kumpul bagi para pendukung kebebasan berbicara. Para pendukung COPA atau terutama Departemen Kehakiman berpendapat bahwa undang-undang tersebut melindungi anak-anak dari pornografi daring sekaligus melindungi hak-hak orang dewasa. Lalu berikutnya adalah internet filtering yang akan disampaikan oleh Riza. Baik, terima kasih kepada Saudara Reja. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai internet filtering.
Udah kan. Jadi filter internet ini atau internet filtering ini adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memblokir akses ke situs web tertentu. Umumnya eh, ke perjudian ataupun seks gitu. Lalu filter ini menggunakan kombinasi penyaringan URL, kata kunci, dan juga konten dinamis. Dengan penyaringan URL atau nama domain tertentu diidentifikasi sebagai milik situs yang tidak pantas dan pengguna tidak diizinkan mengaksesnya. Lalu untuk penyaringan kata kunci menggunakan keyword atau frasa seperti seks dan perjudian. Seks itu. Untuk contoh kasusnya di Indonesia yaitu pada tahun 2018 Kementerian Kominfo secara aktif memblokir ribuan situs web yang berisi konten pornografi dan hal-hal yang dianggap berbahaya bagi anak-anak. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang yang sama persis dengan CIPA, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta kebijakan internet sehat bertujuan untuk mengontrol akses konten berbahaya bagi pengguna, termasuk anak-anak atau khususnya anak-anak. Kemudian pemerintah juga menyediakan laporan reguler terkait pemblokiran situs web yang mengandung konten yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu ada anonymity on internet atau anonimitas di internet. Ekspresi anonim adalah ekspresi pendapat oleh orang-orang yang tidak mengungkapkan identitas mereka. Kebebasan untuk mengekspresikan pendapat tanpa takut akan pembalasan adalah hak penting dalam masyarakat demokratis, khususnya yang di Indonesia. Selanjutnya ada hate speech atau ujaran kebencian. Upaya hukum hanya dimungkinkan jika ujaran kebencian berubah menjadi ancaman dan intimidasi yang jelas terhadap warga negara. Pesan pribadi yang mengancam yang dikirim melalui internet kepada seseorang, pesan publik yang tampil di situs web yang menjelaskan niat untuk melakukan tindakan kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada orang tertentu adalah semua tindakan yang dapat dituntut. Mau dipakai lagi ya? Jam 10. Untuk contoh kasusnya di Indonesia yaitu pada tahun 2016 terdapat kasus ujaran kebencian Ahok. Jadi ketika Ahok ini dituduh melakukan penistaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Kasus ini memicu banyak ujaran kebencian di media sosial, baik yang mendukung maupun yang menentang Ahok. Banyak konten berbau sara yang disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan beberapa orang yang terlihat dalam penyebaran ujaran kebencian ini di media sosial ditangkap dan dihukum berdasarkan UU ITE. Selanjutnya akan disampaikan oleh Deril. Baik, terima kasih Saudara Riza. Selanjutnya akan saya bacakan. Sebagian besar orang tua dan pendidikan khawatir bahwa anak-anak mungkin terpapar pornografi. Mereka sangat terganggu oleh dampak potensialnya pada anak-anak. Internet telah menjadi anugerah bagi instruksi pornografi dengan menyediakan akses yang cepat,
murah, dan mudah di berbagai situs web pornografi. Oh, nggak ada. Itu gimana? Pornografi solusinya adalah penggunaan teknologi penyaringan seperti menginstal perangkat lunak, pemfilteran internet untuk membatasi akses ke situs-situs pornografi dan memanfaatkan sedia ke perangkat dan aplikasi. Keterbatasan sekolah dan komunitas dalam mengedukasi siswa tentang penggunaan internet yang aman juga merupakan langkah yang krusial, di mana sekolah dapat memberikan dukungan orang tua dan mengembangkan program kesadaran masyarakat tentang berbahayanya pornografi. Mengirim pesan seksual atau foto yang tidak senonoh atau setengah itu atau video eksplisit seksual yang melalui ponsel merupakan tren yang berkembang pesat di kalangan remaja dan dewasa muda. Kini bahkan ada aplikasi telepon pintar Snapchat yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dan berbagai video atau gambar yang tidak seharusnya dilihat. Contoh kasus yang di Indonesia pada tahun 2021, seorang remaja perempuan di Bandung menjadi korban pencemaran nama baik setelah foto-foto yang bersifat yang tidak senonoh tersebut disebarkan oleh mantan kekasihnya setelah putus. Meskipun foto-foto tersebut diambil dan dengan persetujuan mereka, mantan pacarnya mengunggah di media sosial dan membagikannya kepada teman-teman sekolah mereka. Hal ini menyebabkan psikologi yang berada di sekolah. Korban akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dan mantan pacarnya ditangkap berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini menunjukkan bagaimana sexting dapat berujung pada konsekuensi hukum dan sosialitas yang serius. Kesimpulannya, pengembangan teknologi informasi dan akses internet membawa berbagai kemudahan, namun juga menimbulkan tantangan etika dan tanggung jawab, terutama terkait kebebasan berekspresi. Pengendalian akses informasi di internet menjadi perhatian, terutama untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas. Meskipun ada usaha untuk membatasi akses ini, seperti pemblokiran situs oleh pemerintah Indonesia, tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap anak-anak. Anonimitas di internet memberikan hak kepada individu untuk mengekspresikan pendapat tanpa takut akan pembalasan. Namun juga dapat menyebabkan penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan ancaman. Upaya tersebut terdapat hukum ujaran kebencian hanya dapat dilakukan jika tindakan tersebut mengancam keselamatan individu atau kelompok. Di sisi lain, fenomena sexting yang berkembang di kalangan remaja dan dewasa menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan dampak psikologis dan sosialnya. Penggunaan aplikasi seperti Snapchat memberikan kemudahan dalam berbagai konten eksplisit. Namun, risiko penyalahgunaan konten tetap ada. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran akan dampak negatif dari akses informasi yang tidak terkendali menjadi penting dalam menghadapi tantangan ini. Demikian tadi pembahasan materi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya
sesi tanya jawab. Pada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Saudara Riza. Saya Saudara Reza. Oh, Rija ya. Boleh. Saya ingin bertanya mengenai konflik dalam kebebasan dan tanggung jawab. Oke ya. Apakah perusahaan teknologi seperti Facebook atau Twitter harus bertanggung jawab atas penyebaran konten yang mempromosikan kebencian atau kekerasan? Bagaimana perusahaan ini bisa menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan tanggung jawab sosial? Oke, sekian. Saya Emma Jadi Aksa. Izin bertanya. Jadi dalam freedom expression, bagaimana pekerja TI itu, IT, dapat memastikan bahwa teknologi yang mereka buat tidak digunakan oleh pemerintah atau organisasi lain untuk tujuan penyensoran atau pengawasan massal yang tidak etis tanpa mengorbankan peran mereka di perusahaan. Itu saja. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya 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 mau tanya, aja. Saya aja. Boleh. saya Siapa Silakan, yang saudara. siapa? Siapa aja? Saudari Cesi. oke. Tadi kan di slide pertama itu kalian tuh ada ngebahas tentang masalah YouTube si Rius Fernandes dengan kasus Garuda Indonesia kan. Nah, kalau misalkan kita lihat di era digital sekarang, perusahaan itu kan pasti menghadapi tantangan di mana dalam mengelola reputasi secara online kan. Nah, kasus dari Garuda Indonesia dengan si YouTuber Rius Fernandes ini tentang dia memberikan umpan balik tentang menu tulisan di Garuda Indonesia yang menjadi viral kan di media sosial. Terus berarti kan itu nunjukin kalau bagaimana satu suara dari konsumen itu dia bisa mempengaruhi terkait prinsip di dalam ruang publik gitu kan. Dan kebebasan berekspektasi juga kan di media sosial itu memberikan konsumen yang bisa memberikan dampak negatif dan enggak juga kan bagi sebuah perusahaan. Nah, menurut kalian nih dari kasus ini, dalam situasi seperti ini sejauh mana sih si perusahaan terutama si Garuda Indonesia ini dia perlu untuk nanggepin dan ngerubah mungkin kebijakan-kebijakan yang berdasarkan tentang umpan balik itu baik secara online maupun secara individu terhadap kasus si Rius Fernandes ini. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Saya Udah, Aryo ya. dari kelompok 8 izin bertanya. Baru Slide-nya coba ditutup dulu slide-nya. Share-nya ditutup dulu. Baik, jadi saya ingin bertanya bagaimana kebijakan global yang berbeda tentang kebebasan berekspresi mempengaruhi pekerja teknologi informasi dalam mendesain platform teknologi internasional dan bagaimana cara mereka menghadapi konflik etis yang muncul. Ini slide-nya ditutup dulu. Slide-nya ditutup dulu slide ini. Kan sudah selesai. Anda tutup dulu. Lanjutkan. baru 4 kan? Baru 4 kan?
Oke, satu pertanyaan lagi. Saya aja. Izin bertanya, saya Sarizari Atma. Tadi kalian kan membahas mengenai internet filtering ya. Di situ ada satu case mengenai Kementerian Kominfo itu secara aktif memblokir ribuan situs web. Nah, kita ketahui bersama bahwa sebuah situs web itu kan kalau cuma diblokir bisa diakses melalui VPN ya. Nah, ada nggak sih sebagai mahasiswa IT, kalian kan sebagai mahasiswa IT, itu melakukan pengembangan dari upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo ini? Dan jika ada, silakan paparkan secara detail. Dan jika tidak ada pengembangan, jelaskan juga kenapa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya, mohon maaf kami izin meminta waktunya untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aji. Dalam konteks kebebasan berekspresi dan privasi, bagaimana TI dapat memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan tidak digunakan oleh pemerintah atau organisasi lain untuk tujuan penyelusuran atau pengawasan massal yang tidak etis, tanpa mengorbankan peran mereka di perusahaan? Kira-kira gitu pertanyaannya. Wirja TI berada dalam posisi yang sangat penting untuk memastikan teknologi yang mereka kembangkan tidak disalahgunakan untuk tujuan penyelusuran atau pengawasan massal yang tidak etis. Kira-kira ada satu etika dalam pengembangan teknologi atau banyak? Kerja TI harus selalu mempertimbangkan implikasi etis dari teknologi yang mereka kembangkan. Hal ini bisa dimulai dengan mengajukan pernyataan-pernyataan krisis selama fase desain, seperti bagaimana data akan dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Mereka juga mengembangkan teknologi dengan privasi dan kebebasan berekspresi sebagai prioritas utama, seperti mengintegrasikan data atau membuat fitur privasi yang kuat. Yang kedua, ada transparansi dalam proses pengembangan tersebut. Pekerja TI
dapat mendorong perusahaan mereka untuk lebih transparan tentang bagaimana teknologi digunakan oleh pihak ketiga tersebut, seperti pemerintah atau lembaga lainnya. Menyusun kebijakan pengguna data yang jelas dan memastikan pengguna memahami bagaimana data mereka diperlukan adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang ketiga, ada membatasi akses ke data. Kita harus bisa membatasi di mana dikembangkan dengan mekanisme untuk membatasi akses ke data yang lebih sensitif tersebut. Itu saja pertanyaannya. Apa yang ada yang kurang? Cukup. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya Riki Alfian akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 yaitu Abiu. Tadi pertanyaannya, bagaimana kebijakan global yang berbeda tentang kebebasan berekspresi mempengaruhi pekerja TI dalam mendesain platform atau teknologi internasional dan bagaimana mereka menghadapi konflik etis yang muncul. Kebijakan global tentang kebebasan berekspresi sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dan ini mempengaruhi cara pekerja TI mendesain platform teknologi internasional. Dan ada beberapa dampaknya secara pekerja TI menghadapi konflik etis yang muncul. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap regulasi lokal. Lalu yang kedua ada desain fitur modernisasi konten. Lalu yang ketiga ada keamanan data dan privasi pengguna. Selanjutnya ada memfasilitasi kebebasan berpendapat dan menghindari penyebaran disinformasi. Lanjut yang kelima itu ada pengembangan kebijakan dan peran profesional TI. Bagaimana Saudara Abiu? Baik, Riki, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Maaf sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kurang jelas gitu ya. Untuk pertanyaannya Saudara Amar, mohon untuk diulangi kembali pertanyaannya. Oke ya, saya ingin memperjelas pertanyaan dari saya. Saya ingin bertanya mengenai tentang konflik dalam kebebasan dan tanggung jawab. Nah, apakah perusahaan teknologi seperti Facebook atau Twitter harus bertanggung jawab atas penyebaran konten yang mempromosikan kebencian atau kekerasan?
Bagaimana perusahaan ini bisa menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan tanggung jawab sosial? Sekian, terima kasih. Apakah jelas? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Sareza. Di sini pertanyaannya adalah upaya pengembangan yang bisa dilakukan dari solusi yang diberikan oleh Kementerian Kominfo yang tidak optimal dalam membatasi hal-hal negatif seperti yang dipaparkan dalam materi tadi. Untuk mengatasi ketidakoptimalan tersebut, solusi yang akan diberikan yang pertama adalah yaitu peningkatan teknologi pemfilteran konten. Yang kedua yaitu kerjasama dengan platform digital. Pengembangan kerjasama yang lebih intensif antara Kominfo dan platform media sosial serta penyedia konten. Seperti platform besar seperti Facebook, YouTube, atau TikTok harus memiliki standar yang lebih ketat dalam mengawasi konten dan menindaklanjuti konten yang melanggar kebijakan. Yang ketiga yaitu penggunaan blockchain atau jejak digital. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk melacak penyebaran konten negatif dan memastikan adanya jejak yang tidak bisa dihapus, sehingga lebih mudah melacak pelaku penyebaran atau pelanggaran. Lalu berikutnya yaitu penegakan hukum yang lebih tegas. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggar yang menyebarkan konten negatif, hoaks, atau pornografi. Ini bisa mencakup sanksi yang lebih berat atau proses hukum yang lebih cepat untuk membuat efek jerah. Itu adalah beberapa solusi yang bisa diberikan. Apakah sudah cukup, Saudara Reza? Mungkin sudah jelas ya dari jawaban yang kalian berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Reza. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad. Yang pertanyaannya tadi, apakah perusahaan teknologi seperti Facebook atau Twitter harus bertanggung jawab atas penyebaran konten yang mempromosikan kebencian atau kekerasan? Bagaimana perusahaan ini menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan tanggung jawab sosial? Jadi perusahaan teknologi seperti Facebook dan Twitter menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan tanggung jawab sosial. Terutama terkait penyebaran konten yang mempromosikan kebencian atau kekerasan. Ada beberapa perspektif tentang apakah mereka harus bertanggung jawab dan bagaimana mereka bisa menavigasi situasi ini. Yang pertama yaitu kewajiban hukum dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu peran dalam mencegah penyebaran kebencian dan kekerasan. Yang ketiga kebebasan berbicara dan sensor. Yang keempat langkah untuk menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan tanggung jawab sosial. Sekian jawaban dari saya. Untuk Saudara Amar, apakah
jawaban dari saya sudah puas. Untuk jawabannya sih kurang jelas, tapi sudah cukup lah. Ya, kalau misalkan dari kawan-kawan ada sanggahan, dari saya sendiri cukup the best. Pertanyaan terakhir dari saudari Cesi akan saya jawab. Pertanyaannya yaitu eh, bagaimana perusahaan dari Garuda itu berdasarkan kasus tersebut, apakah memperbarui atau menanggapi kebijakan yang didasarkan pada umpan balik atau ulasan negatif dari salah satu influencer atau YouTuber. Jadi menurut kami eh, langkah yang harus diambil dari perusahaan Garuda itu yaitu perbaikan layanan dan transparansi. Jadi mungkin dari pihak Garuda Indonesia itu mungkin lebih memperhatikan lagi hal-hal detailnya seperti kualitas penyajian makanan di penerbangan dan juga memperhatikan customer-customer. Mungkin berdasarkan kasus tersebut itu pihak Garuda juga itu lebih harus memperhatikan detail layanannya, terutama di kelas bisnisnya. Mungkin itu saja jawaban singkat dari kami. Apakah ada kekurangan? Cukup mungkin buat teman-teman mungkin ada yang mau nambahin. Gimana? Cukup mungkin dari teman-teman ada yang berkenan untuk nambahin. Saya MAJ Adiaksa. Saya akan menambahi dikit dari jawabannya Riza tadi. Sebenarnya ini bisa saja melakukan klarifikasi dari pihak Garudanya. Tapi kan kalau kayak gitu berarti Rius Fernandes benar dong. Iya betul. Tetapi setidaknya dengan melakukan klarifikasi, setidaknya Garuda tahu kalau mereka itu salah dan kemudian menunggu waktu saja. Seperti yang kita lihat ini kan Garuda tetap ada. Jadi ya lebih baik klarifikasi, meminta maaf dan bilang itu tidak sengaja. Ya, begitu saja. Oke, terima kasih kepada Saudara Haji atas masukan dan tambahannya.